Mungkin saya ke Pak Ongki lagi nih, mungkin bagaimana bisa mungkin langkah-langkah yang lebih jangka pendek lagi. Kalau tadi kan kita bicara jangka panjang, pendidikan dan lain-lain, mungkin jangka pendek dan jangka menengah bisa kita lakukan agar tadi ABG-nya atau triple helix ini bisa ketemu kepentingannya. Ya sebenarnya ada sense of urgency yang besar sekali sih dari sisi industri ya. Practically sebenarnya ini masalah hidup mati juga buat kami di industri untuk bisa mendapatkan the right talents yang bisa help us to continue innovate. Kalau kita balik ke tadi triple helix tadi, mungkin secara jangka pendek beberapa sudah kita lakukan di ICIO. Contohnya gimana caranya kita bisa lebih dekat pertama ke institusi pendidikan. Tapi memang effortnya masih scratching the surface. Jadi masih sebatas beberapa CIO yang punya passion itu coba share dalam bentuk studium generale ke mahasiswa. Menurut saya itu cukup inspiring memang, tapi belum sistematis memang. Dan kalau ini benar-benar bisa diformalisasikan, tadi kita udah lihat MOU-nya dan mudah-mudahan bisa diformalisasikan lebih ke event sampai ke level mentoring misalnya ya. Jadi lebih dekat lagi. Tadi Pak Idris bilang 3+1. Menurut saya yang satu itu menarik sekali gitu. Gimana caranya yang satu ini industri juga nganggap ini serius gitu. Dari universitas juga nganggap ini serius gitu. Tapi gimana dari industri ini nganggap ini bukan cuma ini ada yang dititipin di company saya, tapi really trying to help developing the talent even before they finish the school gitu. Dan menurut saya ini require a lot of vision juga dari masing-masing companies untuk benar-benar take it seriously ya, this kind of effort gitu. Yang saya tahu, dan saya rasa itu satu effort yang penting sekali dan mungkin bisa diikuti juga dengan universitas lainnya secara umum. Dan yang kedua, gimana caranya kita develop awareness yang lebih besar lagi buat companies untuk juga mau participate di activity seperti itu. Dari sisi government, kalau kami dari industri, one thing is about tadi ya Pak Semi bilang mungkin ada keringan pajak, tapi ujung-ujungnya kan ini masalah survival ya. Jadi akhirnya memang kejadian Pak Semi, ada beberapa yang outsourcing ke Vietnam, outsourcing ke India, is a matter of survival Pak. Kita telat 2 bulan aja, pretty much gone gitu, market share gitu Pak. Jadi bagusnya memang ada beberapa company sudah punya visi untuk punya kesabaran, tapi tentunya kan nggak semua punya kapasitas seperti itu ya. Jadi saya sendiri benar-benar melihat program 1000 startup yang dilakukan government itu suatu yang bisa jadi membantu menjadi jalan keluar juga gitu, karena it helps distribute this burden across banyak pelaku gitu. Jadi kalau masing-masing bisa mendidik 5 engineers dan hopefully those 1000 startups itu bisa 10%-nya aja bisa bagus gitu ya. Dan 100 dikali 5 udah 500 top engineers yang bisa mungkin jadi guru buat another 20 or another 50 gitu. Jadi the big challenge-nya kan sekarang masalah scaling up-nya nih. Oke, kita bisa train 1000, costnya 40 juta, that's already 40 billion Pak Sebi gitu. Tapi will that create a ripple effect, itu kan challenge-nya gitu. Jadi gimana caranya kita scale this up gitu. 1000 startup is okay, I think that's a good ini Pak. Dari industri juga requires a lot of participation. Satu lagi yang saya mau angkat sebenarnya, karena kan kebetulan di ICIO banyak juga yang dari big corporates. Tapi biggest challenge terutama terjadi di SMEs sebenarnya. They don't have the resource untuk acquire this talent gitu. Saya bina satu startup custom clothing di Bandung, perusahaan custom clothing gitu ya. Itu nyari CTO susahnya setengah mati. 5 tahun perusahaan berdiri ini dia nggak bisa dapat CTO. Masalah lokasi, karena ada yang mau direlocate ke Bandung. Masalah compensation of course, but yang paling penting masalah lokasi pastinya gitu. Jadi ini balik lagi ke tadi diskusinya, nggak bisa berhenti di sini memang. Kita punya harapan ke university, kita punya harapan ke government. I think some of the points we discussed already. Dan dari CIO kita
komit, saya bersama Jaya juga, kita pastinya komit karena itu salah satu dari 5 areas yang we want to focus going forward. Kita punya members juga quite strong ya Pak. Mungkin kalau kita lihat covering the capex of Indonesia, mungkin 70% capex ada di ICO community ini gitu. Jadi artinya we have all the resources untuk make it happen. So let's start with this hopefully. Jadi bukan tidak mungkin nanti setelah diskusi ini mungkin Pak Agus sudah siap-siap Pak Agus ya untuk bikin yang lebih besar lagi, bisa pertemukan antara pemerintah, perusahaan dan juga dunia kampus. Saya sedikit lagi ke Pak Semi. Pak Semi, kalau tadi kan Pak Semi sudah melempar juga bahwa itu memungkinkan untuk pertemuan itu. Nah, dari pemerintah apalagi yang dibutuhkan oleh pemerintah ini mungkin daripada mungkin nanya satu-satu, mendingan saya aja yang nanya. Mungkin yang dibutuhkan oleh pemerintah agar mungkin tadi forum seperti itu bisa berlangsung atau bisa terjadi. Tadi baru ambil contohnya tuh 1000 startup. Kita ini lagi menuju ke transformasi digital. Pernah nggak ngitung berapa ya kebutuhan kebutuhan tenaga kerja kita? Tadi Bapak memberi contoh 35.000 megawatt. Ini transformasi nih. Ini from the analog ke digital. Ini siapa yang mau di duluan? Karena sedikit ini kita jangan ngomong talent karena kita harus tenaga kerja yang ready. Nah itu memang harus diadres bersama. Jadi kalau kita ngomong transformasi, jadi kesiapan masyarakatnya pada saat kita ngomong kesiapan masyarakat atau termasuk kesiapan tenaga kerjanya, bagaimana kesiapan bisnisnya untuk bertransformasi, dan juga regulasi-regulasi yang harus ada dikeluarkan. Contohnya yang sekarang di hot ini, atau dari sini saya harus ke sebelah mengenai taksi online. Itu regulasinya bagaimana? Ya kan? Marketnya sudah bisa, tapi ternyata bisnis yang lama masih setengah-setengah. Baru sekarang dia mau oke deh saya ikutin. Kemarin sudah tantangan kan. Ya, akhirnya terjadi, tapi kan waktu prosesnya itu kan sampai harus ada yang dibikin itu, kayak gitu. Nah itu karena ketidaktahuan dan tidak kesiapan dalam prosesnya. Nah kita kebayang nggak kalau ini gerakan ekonomi kita ini akan menuju ke ekonomi digital, berapa banyak tenaga kerja digital yang dibutuhkan. Kami aja saya baru kemarin kita lagi cari donor untuk mengkaji masalah ini, kesiapan. Kita di mana sih? Jangan kita kecepatan, bahaya juga. Kelambatan kita bahaya juga. Jadi memang ke depannya saya rasa pertemuan kayak gini dan juga bisa melibatkan industri yang secara holistik, karena ini yang sekarang kan baru ngomongkan orang IT di sini. Padahal yang lainnya akan menuju ke sana semua nih. Ya. Bagaimana kebutuhan mereka? Betul. Nah, jadi kita akan membuat satu diskusi yang lebih luas. Dan kalau bisa bukan hanya diskusi, tapi sudah ada angka dan juga itu melibatkan akademisi ataupun semua pihak terutama konsultan. Kita kemana sih nih? Kalau enggak, jadi kalau perusahaannya nggak tahu juga dia kemana, dia akan terlibas. Nah ini sudah mulai dipikirkan oleh semua pihak untuk bagaimana bertransformasi. Transformasi itu akan melakukan efisiensi, efektivitas, produktifnya lebih naik, tapi juga mengurangi tenaga kerja. Tapi dalam proses kesana dia membutuhkan tenaga kerja banyak. Nah ini juga harus juga diseimbangkan swingnya dari elimination sama creation, new job. Kita tadi sudah dengarkan diskusi yang menarik, ada banyak hal yang mungkin bisa didapatkan dari sini. Kita juga buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya di ruangan ini. Mungkin saya lempar yang ingin bertanya kepada narasumber kita, bisa tunjuk tangan. Mungkin atau jangan-jangan sudah lengkap sekali penjelasan dari para narasumber kita di depan. Ya sepertinya belum ada tanya jawab. Kalau gitu saya tanya lagi, saya saja yang bagian nanya. Kayaknya memang sudah didelegasikan bagian nanya ini ke saya sepertinya. Saya ke Pak Frans. Nah tadi Pak Frans ini kan bisa dibilang Pak Frans ini dari Hire Today ini salah satu, selain juga perusahaan teknologi juga, tapi juga bagian ini untuk menggabungkan, menarik bersama-sama. Nah bagaimana bagaimana di ketiga ini tadi ABG, kalau istilah kita yang lama dipakai, sekarang dipakainya di Triple Helix itu bisa jalan bagus sehingga tadi misi kita closing the digital talent gap ini bisa tercapai. Sebelumnya kembali ke data pertanyaan Pak Samuel.
Kalau dari sisi kita, saya amati data, Pak, itu dari setiap aktif job 1-2 bulan itu ada 1.000 kebutuhan IT dalam 1-2 bulan. Itu hanya dari situs kami, Pak. Jadi kalau kali 12 itu sekitar 12.000. Banyaknya perusahaan itu 300-an kali 12, 3.600 itu dari yang sisi konvensional, artinya cari mulai dari operator, database operator dan sebagainya. Itu 12.000. Kalau kita kumpulkan semua itu 25.000, 30.000 itu ada yang terbuka untuk kita dari sisi data. Jadi cukup kalau satu posisi membutuhkan 2-3 cukup banyak ya. Apakah bisa terserap atau tidak mungkin dari perguruan tinggi. Jadi kira-kira data kasar seperti itu, Pak. Kembali ke jadi tetap ya yang lewat kita ya Pak ya, artinya yang tidak lewat kita harusnya ada multiplier efeknya kali tertentu gitu. Jadi kebutuhan itu memang ada dan memang banyak gitu. Ya, saya melihat ada uraian dari Pak Samuel tadi bahwa insentif terhadap lokal konten, karena kalau di industri otomotif kita tuh bicara lokal konten. Di industri informasi ini kita tidak pernah bicara lokal konten gitu ya. Lokal konten yang kita maksud adalah ya tadi berapa banyak yang kita akhirnya di sini, buatnya di sini, dan itu menjadi syarat tertentu yang tentu saja kebijakan ada di pemerintah. Kita lihat aja di dunia perhotelan, Pak. Di dunia perhotelan itu orang selalu pakai video ya dari asing. Kemudian ERP kita pakai SAP. Kemudian untuk rekrutmen kita pakai Taleo. Itu semua asing gitu ya. Sementara saya kawan-kawan banyak sekali pengusaha yang mulai dari nol buat tidak ada insentif apa bersaing dengan mereka tanpa insentif apa. Ini yang kelihatannya perlu diskusi lebih lanjut soal ini. Jadi kebijakan yang tadi Bapak sebut itu sangatlah bermanfaat bagi kita-kita yang harus bersaing secara global. Dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini juga terbuka lebar nih untuk IT gitu ya. Jadi sertifikasi itu yang menurut saya hal yang perlu diterapkan yang berlaku secara ASEAN. Jangan-jangan sertifikasi kita tidak berlaku di sana, yang sana berlaku di sini. Jadi karena modal dari sana begitu kan, saya terima aja deh itu dari negara ASEAN lain gitu. Ini juga perlu sangat dilihat dari kebijakan gitu ya. Sertifikasi ini masa yang Indonesia nggak berlaku di sana, yang sana berlaku di sini gitu ya. Artinya itu juga harapan-harapan dari sektor kami gitu ya, yang sehingga dari sisi maupun kita sebagai third party untuk merekrut begitu sebagai headhunter maupun sebagai tengah-tengahnya dalam teknologi ini, itu sangat mudah bahwa orang kita juga pantas kok dijual ke sana gitu kan, jangan sebaliknya aja. Sorry, tanda kutip dijual, artinya digunakan dan dipakai. Jadi saya melihat dua unsur itu yang sangat urgent di kita. Oke, saya ke Pak Gunawan dari dunia kampus. Nanti saya juga ke Pak Edi juga. Diharapkannya kan ini kedepannya kayak semangatnya positif, akan ada sesuatu yang mungkin something big di depan kita. Harapannya dunia kampus ingin diikutkannya seperti apa? Ya, karena kami adalah proses yang lama Pak. 4 tahun minimal 3 tahun lah. Itu untuk menghasilkan tenaga kerja yang menurut requirement kami itu siap untuk dilatih, gitu ya. Siap dilatih. Karena ada beberapa yang menonjol memang di COVID, beberapa dari secara common itu. Sehingga ketika kebijakan itu ingin di launching minimal 2 tahun sebelum kegiatan itu dilaksanakan, ini adalah sudah dibicarakan. Program kami di teknik komputer saat ini adalah kita mengantisipasi kebutuhan akan mesin to mesin communication. Kita strong di embedded system untuk lulusan ilmu komputer, teknik komputernya. Karena memang kita sudah mengantisipasi
3 tahun yang lalu bahwa ke depan telekommunikasi dan ICT itu akan bersatu di sana pada konsep IoT dan M2M, sehingga kami bisa menjamin lulusan kami khususnya di teknik komputer ready to compete di bidang IoT ataupun mesin-mesin. Itu kita sudah memikirkan 3 tahun yang lalu. Nah, kita ketika kebutuhan tadi talent lain yang mohon maaf barangkali strong kami pada waktu itu adalah pilihannya itu, ya kami hanya bisa mendorong, dan walaupun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa mahasiswa kami bisa memenuhi ke arah sana, karena memang sebagai misal mahasiswa kami itu sekarang lebih suka bekerja di startup daripada di industri yang regulated sekali, seperti kehadiran, lalu lebih ada senior dan junior di industri startup. Sepertinya menjadi suatu dunia yang kerja yang agak bebas, nggak ada ikatan waktu untuk hadir, nggak ada perlakuan bahwa saya junior gitu, lebih pada didorong ke teamwork gitu. Kemudian lebih berorientasi produk yang bisa dihasilkan segera. Kalau di proses di industri itu kan rantai produksinya panjang, gitu. Kita masuk di satu titik, itu impactnya nanti di ujung sana baru kelihatan, tidak secara nyata diketahui. Nah, ini banyak mahasiswa lulusan sekarang lebih orientasinya ke sana, gitu. Nah, ini pun perlu kita antisipasi adalah bagaimana etik utamanya, ya, bahwa dia akan bekerja dimanapun seharusnya berpikiran bahwa itulah dapur yang harus diperbesar untuk kedepannya. Di Indonesia itu tenaga kerja kita butuh loncat seperti Pak Semi katakan, bahwa itu sudah menjadi biasa. Ya. Dan juga kami mengkritisi daripada dunia industri ketika menyampaikan lowongan kerjaan ke perguruan tinggi, itu ada satu requirement, adalah pengalaman 1 tahun. Loh, Pak, ini jangan taruh di dunia perguruan tinggi, gitu loh. Ini salah alamat kami katakan, gitu loh. Karena nggak ada kami punya pengalaman, gitu loh. Ya, jadi kalau itu ya fresh graduate sudah tidak perlu kemampuan apa, ya kan, gitu. Jadi mohon ada sinergi antara perguruan tinggi dan industri dan government khususnya itu untuk mengantisipasi ke depan. Apa sih yang ke depan? Tadi Pak Semi mau apa lagi gitu ya, punya program. Yuk kita bicarakan ketika masih dalam tataran rencana, bukan setelah berjadi. Kita di hari ini berbicara ketika sesuatu sudah ada. Kita berusaha untuk fulfill di dalamnya. Yang kan kita selalu ketinggalan, gitu. Ya, kami mestinya kalau mau berbicara seperti zaman dulu, kami ada namanya program percepatan insinyur di tahun 85. Pemerintah lalu membuka perguruan tinggi untuk insinyur yang tadinya cuma menerima 50 mahasiswa, itu perguruan tinggi besar diberi kebebasan untuk atau diberi beban untuk menerima sampai 250 insinyur, gitu. Ketika 35.000 saya punya pengalaman, kami nggak pernah diajak suruh tolong siapkan sarjana dalam waktu 5 tahun atau 4 tahun adalah 1.000 per tahun gitu. Nggak pernah diajak ngobrol. 100 aja pun itu karena ya kami yang mendidik, tidak ada dari keinginan pemerintah, nggak ada sama sekali orientasi pemerintah itu menyiapkan. Sehingga selalu tenaga kerja kita, mohon maaf, kontraktornya datang dengan membawa tenaga kerjanya. Sudah memang itu kenyataan, kita memang tidak siap. Yuk mari sama-sama kita membangun, itu dipersiapkan secara sinergi dan koordinasi yang baik. Oke. Gitu loh. Ya. Terakhir saya minta ke Pak Idris dari BINUS, bagaimana tadi mungkin kita akan membuat suatu mungkin yang besar habis ini.
ingin dilibatkannya seperti apa dari dunia perguruan tinggi? Baik Pak, tapi sebelum profesional mesti ada ceritanya dulu Pak. Iya, silakan. Oke, jadi tadi ada dari Pak Frans tadi bagaimana nih ya talent kita ini di Indonesia saja orang luar masuk kemari gitu kan Pak. Nah di Indonesia ini Pak, terus terang kita harus akui bahwa kita banyak kemajuan juga Pak ya. Dari kita itu sudah juga membuat apa yang namanya KKNI Pak, yang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ya, di mana ini sudah dibuat sedemikian rupa Pak, sehingga talent-talent kita Pak itu bisa di luar kerja di luar negeri. Sudah banyak Pak lulusan kami Pak terutama ya, kalau apa namanya yang kerjanya itu di Singapura Pak, di New Zealand, di Amerika, di Australia gitu Pak. Itu sudah banyak gitu ya dari lulusan kami. Karena memang kami juga menjadi proyek contohan dari Dikti waktu itu tentang KKN ini. Ya, jadi itu adalah salah satu hal yang dipikirkan oleh pemerintah kita ini bagaimana, saya bukan pemerintah tapi saya melihat bahwa itu sudah dipikirkan sehingga apa namanya daya saing kita itu bisa ditingkatkan Pak gitu ya. Nah itu sudah ada ya, jadi apa tadi menjawab pertanyaan tadi bagaimana supaya kita bisa keluar itu sudah ya. Nah lalu kemudian tadi juga kan ada permintaan setahun sudah pengalaman dan sebagainya, kami tutupi dengan internship tadi Pak misalnya ya. Jadi ada setahun tadi supaya waktu dia datang udah pengalaman, walaupun mungkin itu bukan tapi itu memang kerja internship Pak gitu loh ya. Nah, jadi kami melihat apa banyak hal yang kami bisa dukung Pak, misalnya dari sisi kebutuhan industri dan pemerintah ini bagaimana kita ngisi Pak. Kemudian kita melihat bahwa di Indonesia ini Pak, kita angka entrepreneurship kan rendah sekali Pak. Untuk suatu negara disebut maju kan minimal 2,4% katanya gitu. Ya dong. Nah, kami membuat quality objektif Pak. 2 dari 3 lulusan kami itu harus bekerja di perusahaan global atau jadi entrepreneur Pak. Sekarang saya sedang menangani kira-kira ada 60 startup Pak. Dan sebagiannya itu adalah dari sisi IT gitu, dari sisi ICT gitu ya. Dan Bapak mungkin tahu juga beberapa perusahaan digital besar di Indonesia itu ya, para pekerja startup itu dia masih jadi mahasiswa kita ya, dan saya masih sebut masih lanjut hubungan ya, masih lanjut terus hubungan kami dengan teman-teman itu kan gitu ya. Nah itu ya apa namanya itu beberapa hal yang justru kami melihat bahwa oke, kita harus mengantisipasi ke depan supaya kita bisa membantu negara ini menjadi lebih kompetitif Pak, lebih kompetitif, lebih maju. Kita tahu memang ada kekurangan gitu ya. Kita tahu ada kekurangan seperti juga dari Pak Gunawan, kita bersama-sama Pak. Kami bersama-sama ya, kita melihat bahwa ini adalah negara kita. Kalau kita nggak siap-siap, orang lain masuk Pak. Ya, orang lain masuk bersama dengan talentnya dia gitu loh. Nah, jadi bagaimana nih sama-sama supaya tadi ya pertemuannya seperti ini ya, tadi kalau Bapak tanya apa nih yang akan dilanjutkan berikutnya lagi gitu ya. Kemudian kami juga mohon masukan juga dari pemerintah. Kira-kira pemerintah itu maunya apa, bisa bantu kita di mana? Industri maunya apa, bisa bantu kita di mana? Kan gitu ya. Jadi sama-sama kita maju Pak gitu loh. Saling mendengar juga. Dan contohnya kan sekarang nih Pak, kami di ICT itu untuk digital ini, kami sekarang kembangkan apa yang namanya game teknologi Pak. Ya, karena ini lagi di mana-mana gitu loh. Nah kalau kita diam aja hanya berpaku pada kadang-kadang apa namanya kurikulumnya agak rigid gitu Pak. Ya, maka kan kita harus fleksibel gitu. Dan ternyata peminatnya banyak. Dan hasil produknya juga sudah mulai kelihatan gitu. Oke. Nah jadi itu Pak menjawab pertanyaan Bapak ya, apa yang dibutuhkan dan bagaimana ini ya. Tapi pemerintah dan juga saya lihat Triple Helix tadi sebenarnya sudah, mungkin yang kita perlu tingkatkan lagi Pak dengan peran nanti Pak ya Agus tadi ya di apa namanya di ICIO ini mungkin ya lebih connect lagi gitu Pak. Ya hadirin dan profesional Indonesia, dari kita sudah menyarankan sangat lengkap pembahasannya. Kita sudah sampai di mungkin waktu-waktu terakhir dari acara kita. Saya minta masing-masing pembicara untuk menyampaikan closing statement, mungkin 1 menit saja dari tiap-tiap bicara. Pertama dari Pak Ongki Kurniawan, CEO dari Line Indonesia. Saya rasa kita udah diskusi banyak sekali ya, dan pastinya ada PR dari CIO untuk ICIO Community untuk melanjutkan. Cuma tadi yang mungkin kita tidak pernah sentuh sama sekali itu masalah diversity. Dan ini karena baru beberapa minggu yang lalu kita menyelenggarakan satu event di mana kita menghadirkan seluruh women CIO. Dan kenyataannya memang masih sedikit gitu female women yang berkarir di bidang IT, mungkin 10% kali ya kalau kita coba anecdotally tanya waktu itu. Dan
ini jadi PR buat kita semua kayaknya. Karena kalau kita bicara soal talent pool, ya gimana? Kenapa nggak kita gedein juga talent poolnya dengan merangkul lebih banyak wanita untuk bisa masuk ke dalam pool tersebut gitu. Dan itu mulai dari how to inspire them waktu mereka kuliah, sampai dimana dari sisi industri juga mau untuk explore hiring female sebagai talent IT misalnya. Jadi saya rasa itu salah satu yang mungkin tadi belum sempat kita touch, tapi menurut saya very important. Kenyataannya in our CIO community, few of the best CIOs actually female. So clearly potensial besar sekali di situ. Oke, terima kasih banyak Pak Onggi Kurniawan dan CEO Lain Indonesia. Selanjutnya saya minta closing statement dari Pak Frans Dirgantoro, CEO Hire Today. Ya, kita dari hasil pembicaraan ini mengetahui bahwa benar ada talent gap itu. Yang kita perlu sekarang expose adalah kita perlu ada talent pool yang isinya memang orang-orang yang pantas dilihat dan pantas menjadi duta kita di Indonesia ini, bahwa bukan kita tidak bisa, banyak sekali seperti dari Binus Sataran bahwa banyak kerja di luar negeri ini tidak terekspos. Mari kita sekarang supaya Indonesia lebih diakuin banyak, itu kan masalah brand ya. Kita kuatkan brand bahwa IT di Indonesia tidak kalah sama negara lain. Jadi itu yang kita tidak sentuh adalah bagaimana nation branding kita di human resource ini. Salah satunya saya pikir IT adalah yang pantas untuk dijadikan brand kita, Pak. Terima kasih banyak Pak Frans Dirgantoro, CEO Hire Today, IT sebagai brand kita. Mungkin sangat menarik juga itu. Selanjutnya saya minta closing statement dari Pak Idris Gautama, Wakil Rektor dari Bina Nusantara University. Kalau saya melihatnya Pak, mari bersama-sama kita membuat negara kita ini menjadi negara maju Pak. Ya, dalam hal kita membina talent-talent kita, saya mohon dukungan dari semua pihak tentunya, dari APJ gitu Pak ya, dan Triple Helix ini. Dan juga jangan lupa kita menyiapkan talent-talent supaya kita jangan menyalahkan orang lain masuk ke negara kita karena kita yang nggak siap. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Idris Gautama dari Universitas Bina Nusantara. Selanjutnya saya minta closing statement dari Pak Gunawan Wibisono, Kepala Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Terima kasih Pak untuk mempersiapkan talent ke depan ataupun tenaga siap kerja kita adalah mari kita kerjasama antara ketiga pihak ABG tadi dalam hal koordinasi dan sinergi yang baik di antara ketiganya itu. Oke, terima kasih banyak Pak Gunawan Wibisono mengingatkan lagi peran ABG tadi. Selanjutnya saya minta closing statement dari Pak Samuel Ardiani Pengerapan, Dirjen Aptika Kemenkominfo. Ya, kita tahu bahwa talent gap ini ada dan bagaimana kita mengadresnya. Ada mengadresnya itu adalah situasi saat ininya sekarang ini dan itu future-nya bagaimana. Nah, untuk yang sekarang ini menurut saya memang siapa yang mau menangani gap-nya? Apakah private mau menangani atau private nanti bisa bekerja sama dengan bank? Apa pemerintah? Tapi talent gap ini harus dipenuhi. Kalau tidak, ya kita akan kekurangan terus dan yang terjadi adalah hijacking ke kiri kanan. Nah, kedepannya saya setuju sekali dengan Pak Gun dan yang lainnya, ayo kita bangun multi stakeholder approach untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi industrinya diajak, akademisinya diajak, pemerintah jangan hanya Kominfo, karena pemerintah bukan hanya Kominfo nih. Ada kaitannya dengan tenaga kerja, ada lagi kalau industrinya langsung atau perdagangan, yang lain juga harus diajak karena ini atau pendidikan tingginya. Jadi pemerintahnya juga harus bukan hanya Kominfo. Jadi dengan demikian kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dan melihatnya permasalahan itu dari sudut yang lengkap. Tadi ada ABG tadi ya. Ya, dari saya itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Samuel Ardiani Pengerapan. Mungkin nanti Kominfo bisa ngajak yang bagian nyeret-nyeret juga Pak Semi. Oke, hadirin dan profesional Sindo Trijaya, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Tentunya tadi ada banyak masukan-masukan dan mungkin ada banyak ide-ide juga yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini atau mungkin juga dalam waktu jangka menengah. Tentunya dengan harapan kita bisa closing the talent gap dalam dunia digital di Indonesia.